Jika belum upload video baru, itu tandanya saya banyak kesibukan dan nggak usah request. Banyak video yang belum kalian tonton, buka saja di playlist. Di situ nanti numpuk judul banyak. Nah, saat ini saya mau berkisah tentang idola kalian. Kenapa bilang gitu? Setiap saya upload toko ini, kok ya yang nonton itu loh banyaknya, Masya Allah. Tapi kalau saya upload bangsa ngaji-ngaji Al-Hikam atau Fathul Qorib, itu perolehannya viewer atau yang nonton itu kalah jauh dengan kisah-kisah yang unik-unik dan yang aneh-aneh. Itu artinya apa? Artinya penonton ini unik semua berarti. Iya apa enggak? Penontonnya ini yang unik, suka pada orang-orang yang unik. Nah, enggak apa-apa, itu hak mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berkisah tentang seorang tokoh, siapa tuh? Sunan Kalijogo. Ini nggak ada yang nyaut, semuanya nulis anak-anak santri ini karena sekolah. Biarkan saya tak ngomong sendirian. Di sini saya menceritakan ada dua tokoh yang kita kenal nanti, yaitu Sunan Kalijogo sendiri dan Kiai Ketip Banyumeneng. Nah, itu namanya aja sangar ya, Kiai Ketip Banyumeneng. Banyumeneng itu bahasa Indonesianya apa? Air diam. Nah, Sunan Kalijogo kalian kenal? Kapan ketemu? Nah, gak pernah ketemu, tapi kok sok kenal? Ini sama loh, sama penonton. Saya tanya sampean pernah nggak ketemu dengan Sunan Kalijogo? Pernah main bareng nggak? Atau pernah bermain bareng? Atau pernah mondok bareng sama Sunan Kalijogo? Enggak kan? Nah, kalau sudah nggak pernah gitu, jangan sok tahu kalau ada kisah kok tiba-tiba ini nggak pas, ini nggak cocok, ini kisahnya nggak valid. Cari data dulu. Ya apa sih? Saya bercerita itu jelas mengumpulkan data yang saya ketahui. Kecuali yang negor saya itu adalah orang yang setiap pagi sarapan bareng dengan Sunan Kalijogo, ya toh? Mainannya juga bareng dengan Sunan Kalijogo, baru percaya. Ini namanya kisah sudah 500 tahun lebih. Ya haruslah, pasti beda. Dah, saya lanjut ya kisahnya ya. Di daerah Cawas itu daerah Klaten. Ini ada peninggalan batu ceper. Batunya itu ceper. Kata orang-orang sih, batu itu dulu dipakai Sunan Kalijogo sholat, ya sholat subuh. Dan masih ada lengkungan-lengkungan, jeglong-jeglongan yang dulu dipakai sujud. Jadi cekungan bekas telapak tangan itu ada, cekungan mana ini, apa ini namanya? Kening, dahi itu ada, kemudian cekungan telapak kaki juga ada. Dan ada satu lubang di batu itu, konon katanya itu adalah bekas tongkatnya Sunan Kalijogo ketika ditancapkan di batu itu. Whatever lah, semoga kisah ini bisa membuka kita betapa orang dulu seperti Sunan Kalijogo itu jauh melangkahkan kaki menuju ke daerah-daerah untuk mensiarkan Islam. Oke. Di daerah Cawas tadi ada peninggalan Sunan Kalijogo yang berupa batu itu. Lalu di daerah Klaten juga ada masjid. Masjid itu namanya Kangguan atau Kanguan. Saya nggak tahu, insya Allah Kanguan. Itu juga nama berasal dari peristiwa Sunan Kalijogo sampai dinamakan Masjid Kanguan. Angu-angu
Ngerti angu-angu? Apa? Ayo apa angu-angu itu? Hah? Kon penggaweane ngintip ya? Kok arahe nang kono? Kon penggaweane ngintip. Sapa sing kon ngintip? Nih? Apa kanguan iku? Hah? Kon? Ningali andap, kon mat. Sami ningali andap. Menjenguk. Ono maneh menjenguk orang sakit. Gitu ya. Terus balas akarepmu. Wong gak dadi pitakon kubur ae. Mosok kon niku ditangi malaikat kok. Mari marbuka. Wa man nabiyyuka. Wa ma kangu. Wa ma angu. Mosok ngono. Enggak kan? Sunan Kalijaga itu punya murid namanya Kiai Ketip Banyu Meneng. Kiai Ketip Banyu Meneng ini seorang prajurit yang tangguh di daerah Demak, yang banyak tugas ketika beliau masih menjadi entah itu panglima, entah itu pemimpin prajurit, pokoknya banyak tugas yang dilimpahkan ke Kiai Ketip itu tadi. Gila. Apa sih ketip itu? Ketip itu khotib. Khotib itu adalah tukang khotbah. Karena Ki Ketip Banyu Meneng itu dulunya diserai masjid di daerah Demak, kemudian di daerah Solo juga. Saya nggak tahu daerah mana. Akhirnya terkenal dengan ibarat kalau sekarang Pak Khotib. Nah, Pak Khotib berarti ahli ceramah. Tapi namanya orang dulu kan sulit panggil Pak Khotib. Apa panggilannya? Pak Khatib atau Pak Ketip. Gitu loh. Nah, Sunan Kalijaga itu biasanya sudah tradisinya suka menjenguk santri-santrinya. Termasuk salah satu santrinya ini adalah Ki Ketip Banyu Meneng ini, atau Kiai Ketip Banyu Meneng ini. Karena Kiai Ketip ini setelah belajar ke Sunan Kalijaga, disuruh Sunan Kalijaga untuk mensiarkan Islam, melanjutkan tugas-tugasnya ke daerah Kauman, Cawas sana. Saya nggak pernah ke sana, tapi namanya itu yang dulu tempat siarnya Kiai Ketip Banyu Meneng itu di Kauman, Cawas. Daerah mana tadi? Klaten. Jawa mana? Jawa Tengah. Nah, Sunan Kalijaga itu kalau mau menjenguk murid-muridnya atau ke daerah-daerah, sepanjang jalan beliau pasti sering berhenti. Berhenti itu artinya untuk apa? Mensiarkan, atau siapa tahu ada murid lagi yang ikut beliau yang mensiarkan Islam. Ya toh? Ya itulah sunan-sunan kayak dulu itu. Sama semuanya, enggak Sunan Kalijaga tok, ya. Makanya jangan membeda-bedakan di antara wali songo. Jangan gara-gara kalian itu ngefans terhadap Sunan Kalijaga, ketika kalian itu mendengar kisah tentang Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus dan Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, tiba-tiba hatimu langsung tertarik, Sunan Kalijaga. Jangan. Beliau-beliau itu payah, paham? Semuanya itu payah, gitu loh. Nah, ketika masuk ke daerah dekat daerah Kauman, mau masuk ke rumahnya, ke desanya Kiai Ketip tadi, Sunan Kalijaga itu mampir ke daerah Kanguan namanya. Di situ itu ada bangunan kecil, entah itu tembok, entah itu apa. Ketika masuk ke daerah mana itu, Cawas, dan dekat dengan rumahnya Ki Ketip Banyu Meneng, lambat-lambat kayak samar-samar terdengar rame ada ngaji.
Karena Ki Ketip Banyumeneng itu setiap harinya mengajar ngaji para santri, termasuk ngajar Al-Quran, ya toh? Ngajar kitab, ngajar semua. Lah makanya Sunan Kalijogo ketika mau menyamperin Kiai Ketip Banyumeneng nggak jadi. Karena apa? Walah, ini kan waktunya ngaji. Berarti Kiai Ketip ini sekarang lagi ngaji. Kalau saya nanti ke rumahnya, nanti mengganggu, nanti jadi libur gimana? Kasihan santri-santrinya, kan gitu deh. Santrinya banyak, ya kecil ya besar, gitu ngajar ngaji. Akhirnya Sunan Kalijogo penasaran, kayak apa sih kegiatannya ngajinya itu? Akhirnya diintip, nah bener ya, diintip kan, dianguk, paham? Diintip, oh iya ngajar ngaji, agak jauhan gitu. Oh iya agak ngaji, makanya kok terdengar suara ngaji. Dilihat Kiai Ketip lagi duduk, kemudian kanan kirinya dan depannya kok banyak orang, kecil besar semuanya sedang ngaji. Sunan Kalijogo akhirnya tidak jadi mampir. Karena apa? Ngaji gitu loh. Makanya peristiwa itu akhirnya bangunan yang dipakai anguk-anguk, dipakai ngintip oleh Sunan Kalijogo itu didirikan masjid, dan masjid itu sekarang namanya Masjid Kanguan di daerah Kanguan. Masjid Kanguan itu di daerah mana? Kanguan Barepan. Saya nggak tahu itu. Kanguan Barepan Cawas. Kalau Kanguan mungkin nama dusunnya, Barepan nama desanya, Klaten kotanya, gitu ta? Iya, kayak Sidosermo, Wonocolo, Surabaya, Kediri. Kotamu jenenge apa, desamu? Blombong. Iku dusun apa desa? Oh, dusun Campurjo. Desa Blombong, Kabupaten, Kecamatan Tepung. Oh, Kepung, yang banyak candinya itu tuh. Ya, Kepung. Kemudian kota Kediri. Bangkalan ya. Tempat yang paling terkenal itu apa di tempat kamu? Entah itu makam, entah air terjun, entah laut, apa? Makam. Makamnya siapa? Oh, Idam ya, Syekh Khalil. Yes, saya lanjut sekarang ya. Yes. Engkau nih wong Madura gak oleh barokah Syekh Khalil, berarti wong Madura harus hilang kon. Iya apa enggak? Wong hilang ya iku orang Madura yang enggak dapat barokah Syekh Khalil, berarti apa? Orang Madura yang kehilangan jejak, paham? Saya kira 99%, bahkan 100% orang Madura itu dapat barokah dari romo kiai-kiai sepuh itu. Bukan Syekhona Khalil saja. Ada Syekhona Khalil, ada Bujuk Cendana, ada Sayyid Khotib, ada banyak lah ya. Apalagi di daerah mana itu, Sumenep ya, ada Bendera Saud ya, ada banyak di sana itu. Makanya orang Madura nggak suka ngaji, nggak ada, hampir nggak ada. Orang Madura kok sama kiai melawan? Oh, sama sekali tambah nggak ada. Ya, sama sekali nggak ada. Gitu loh ya. Karena apa? Karena dapat barokahnya kiai-kiai sepuh. Gitu ya. Nah, ketika dilihat santrinya Kiai Ketip Banyumeneng tadi lagi ngajar ngaji, akhirnya Sunan Kalijogo itu apa? Memending. Ya udahlah, nggak usah mampir, biar terus ngajinya. Saya akan jalan terus, gitu ya, jalan terus ke rumah santri lainnya, ke rumah murid-murid lainnya, kan gitu toh. Banyak santrinya itu memang di daerah-daerah itu banyak santrinya Sunan Kalijogo. Nah,
Akhirnya Sunan Kalijaga itu berjalan kedimi, tahu kedimi? Belajar berjalan santai, ya, berjalan santai. Namanya aja wali ya. Jalannya itu sambil zikir atau sambil nyanyi. Biasanya Sunan Kalijaga itu bukan zikir, nembang. Lah isinya tembang itu ya zikir. Makanya banyak ciptaan Sunan Kalijaga berupa tembang ngopi, banyak ciptaan Sunan Kalijaga sambil nembang, sambil zikir. Rumeksa ingsun laku nista ngayawara kelawan megak hawa kang tur angkara. Senatan setan gentayangan tansah gawe rupeta hingga pupusing jaman hametek ingsun nyirep geni wisa murka meperhartaning ponco saben ules sing netra linambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangeran jiwangga kalbu samudra peputuning laku tumuju dateng Gusti zat kang amurpa dumati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal tumati mukti ingsun tanpa piranti. Berjalan sedikit-sedikit akhirnya melewati satu hutan. Ya, dulu kan banyak hutan toh. Kalau di sini, kalau sekarang banyak apa? Kampung. Bukan. Kalau sekarang banyak apa? Rumah. Kos-kosan. Banyak apa lagi? Warung. Ya. Terus aspalan. Ya. Banyak aspalan. Kalau dulu banyak hutan. Nah, tepat di daerah Dukuh Barepan itu melewati di hutan daerah situ. Gelap namanya hutan. Kalau terang namanya mall. Di daerah hutan situ Sunan Kalijaga duduk leyeh-leyeh, ya, leyeh-leyeh. Pokoknya apa istilah istirahat sambil nembang, dan itu masih belum malam, masih siang, masih terang, masih sehingga Sunan Kalijaga itu ketiduran. Di tengah-tengah ketiduran digoda jin, kakinya disadui. Ngerti disadui? Apa itu disadui itu? Ditendang kecil-kecil ya. Pok, Sunan Kalijaga tahu siapa ini. Kalau orang nggak mungkin, wong ini loh di tengah hutan. Pura-pura tidur, nggak ngurus. Tidur. Nah, aku nak ini, kira-kira endi sing pantes? Nah, Allah, ambil gini. Nah, wes contoh loro iku mang. Terus saya juga menampilkan dua tokoh, Sunan Kalijaga dan Tamim. Mana kira-kira yang Tamim? Yang ngorok iku mang ya. Tapi kalau yang Allah itu siapa? Sunan Kalijaga. Ketika tidur masih pura-pura tidur, ya gitu digodain. Hei, ditendang-tendang sedikit kakinya. Bangun. Bangun. Nah, jinnya itu nggak besar, kecil jinnya itu. Ya, kecil jinnya itu kecil tapi banyak. Gue tinggi, gregetno.
jengkelin. Nah, kalau dulu itu ada cewek yang suka ngeding hati jenenge jengkelin. Sunan Kalijaga itu tahu kalau yang goda jin yang kelas ecek-ecek, tapi sok berani dan sok kuat. Kira-kira dibanting ambil Sunan Kalijaga pasti mecetet wong itu. Ya namanya kecil buahnya. Ayo bangun. Nggak takut orang ini tidur di sini. Ini tempat kekuasaan saya. Enaknya betul dipakai tiduran. Nggak bayar tak kamu. Ini losmen kita. Ini kos-kosan kita. Masuk nggak pamit, tidur juga nggak izin. Ibaratnya gitu kan. Sunan Kalijaga bangun. Kata jinnya, "Lo bangun." Gitu, "Lo bangun." Gitu katanya. Apa le? Loh, kamu bisa lihat saya? Kan biasanya kalau jin kan nggak bisa dilihat toh. Sunan Kalijaga kan bisa toh. Loh, kamu bisa lihat saya? Ya bisa lah. Apalagi orang jelek-jelek kayak gitu itu, kayak kamu itu ya bisa lihat. Lo asem wong iki. Asem wong iki. Akhirnya yang namanya Sunan Kalijaga ketika diem dilihat semua, kamu kok lucu le? Nah, padahal yang namanya jin-jinnya itu kecil-kecil banyak, wujudnya seperti jin itu, normal, tangannya ada, kupingnya ada, hidungnya ada. Sunan Kalijaga nggodain, kamu kok lucu sih le? Ya apa sih wong iki? Kita nggodain biar dia lari kok, biar dia takut kita dilucu-lucu. Emang kita ini Supali apa? Emang kita ini Trubus atau Kartolo atau siapa? Enggak kan? Kita bukan pelawak, dilucu-lucu ya. Loh le, lucu kamu le. Oh tambah jengkel nih nama jin. Lucu kamu le. Loh itu kupingnya kok satu kecil satu besar gimana? Jinnya bingung. Yang ditoding tadi itu kuping yang kanan itu kok besar, kok satunya kecil, lucu itu. Padahal aslinya nggak gitu. Aslinya jin tadi kupingnya biasa. Ketawa jinnya. Ayo teman-teman lihat, kuping saya katanya besar. Kata temennya, iya loh gede loh. Iya besar kupingmu. Kon pisan yang ngono. Tenan, bener. Kupingmu besar yang satu. Kemudian temennya nut, tapi kupingnya dipun. Loh, dilihat, loh, di sini cuma kecil, di sini besar. Sunan Kalijaga yang guyu yang ketawa. Bener toh, besar. Di sabda Sunan Kalijaga kupingnya besar. Loh, kamu itu juga lucu. Kok irungnya tok sing gede? Kok hidungnya yang besar? Wah, ini tambah. Wah, temenan tadi. Karena temannya tadi kupingnya jadi besar temenan. Dipanggil, biasanya kan gini. Lah ini enggak. Loh, kok besar? Hidungnya jadi besar. Ya, ada yang pokoknya macam-macam. Pokoknya yang namanya jin disabda oleh Sunan Kalijaga itu terbentuk apa yang seperti ucapan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kupingnya besar. Akhirnya jengkel. Sudah, kamu mau kemana? Ya sudah. Ngono loh. Ya sudah. Sana, jangan ganggu saya. Biasanya kan manusia bilang gitu. Jin, jangan ganggu saya. Sekarang ganti jinnya yang ngomong, jangan ganggu saya. Soalnya apa? Pusing ngedepi Sunan Kalijaga, orang yang sekeramat dan sesakti Sunan Kalijaga itu. Bikin apa? Bikin galau para jin. Ngerti galau? Kayak kon gak nemu jasudan nih loh. Kira-kira galau apa seneng? Seneng. Karena apa? Duitnya gak galau. Akhirnya yang namanya jin tadi musyawarah mempunyai keputusan. Wes, kita menjauh saja. Ya, kita goda dengan cara lain. Geremeng-geremeng jinnya. Akhirnya apa? Sunan Kalijaga nggak dengar obrolan si jin itu.
Sunan Kalijogo melanjutkan perjalanan. Ketika Sunan Kalijogo melanjutkan perjalanan, mumet aja Sunan Kalijogo itu. Masuk ke pintu A, keluar, masuk lagi ke pintu A, keluar, masuk lagi ke pintu A, keluar, masuk lagi ke pintu A. Akhirnya kata Sunan Kalijogo, dibales lagi dengan para jin biar nyasar. Paham ya? Biarnya nyasar. Memang betul Sunan Kalijogo kesasar. Oh, kurang ajar disasar no lagi. Kata Sunan Kalijogo gitu. Kesasar beneran begini. Akhirnya Sunan Kalijogo duduk, minta sama Allah. Akhirnya Sunan Kalijogo melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah melanjutkan perjalanan, ada yang gegeran. Ya jin-jin tadi itu. Jin-jin yang godain Sunan Kalijogo banyak kecil-kecil itu. Gegeran, ngerti gegeran? Bertengkar sendiri. Kenapa? Sama apa? Tersesat, nggak tahu jalan pulang. Ya, goblok kan niku. Rumah kita di mana? Kan di situ. Lah iya. Terus saya kembali. Masuk jalan keluar lagi. Loh kok kesini lagi? Wah gak beres iki, goblok kabeh. Goblok kabeh. Sopo sing goblok? Yo kabeh. Kon termasuk. Iya, aku yo goblok. Podo gobloke. Akhirnya ketua dari jinnya tadi bilang, "Sik. Kita kok bisa nyasar ya? Ada apa ini? Kata temennya, "Kamu tadi paling nyasarin Jeng Sunan itu tadi, orang itu. Paling dia itu punya ilmu itu. Kita balas disasarkan." Iya berarti. Pak, balik. Sampai nyasarin kita ya? Enggak. Pulang tak? Sini. Enggak. Kamu yang bingung. Enggak, balik. Saya enggak bingung. Wow, Ray. Sama sekali enggak bingung. Tempat saya di sana. Iya. Lah sudah tahu toh? Iya, itu loh. Mana rumahmu? Ya itu loh, balik. Loh, kelihatan rumahnya. Agak jauh. Itu loh, balik. Lah yang sudah tahu kok kamu marah sama saya. Ya sudah lo pulang sana. Ya, saya pulang ya. Tenang ya. Jangan diapa-apakan lo ya. Enggak, silakan pulang. Wes, ayo coy, pulang. Ayo guys. Oh, itu. Ayo guys, kita pulang. Oh, itu. Pulang. Tong. Balik mana nang pintu? Pintu masuk. Loh, ya gak temen. Pak Le grek. Itu. Pasti sampean sasar no Pak Le. Mulane to. Makanya toh, jangan suka iseng. Ya, kamu jangan juga iseng. Kalau kamu kesasar sendiri, tersesat sendiri, nggak tahu jalan pulang, gimana rasanya? Jengkel balik. Itu, makanya saya juga jengkel tadi. Kamu nyesatin saya 2 kali, mumet 3 kali, mumet lah kamu. Iya sampean cuma 2-3 kali. Aku 17 kali gitu, 17 kali. Mumet atasi rumah situ kelihatan aja kok. Yes, gitu toh. Ya, nah Pak Le, jenengan itu siapa sih Pak Le? Aku tak, Raden Zahid. Sunan Kalijogo tak Pak Le? Iya, aku Sunan Kalijogo. Wah, gak ngomong. Kalau ngerti sampean Sunan Kalijogo nggak mungkin tak goda. Tenane, ya enggak juga sih, ya toh? Kita kan tugasnya memang menggoda. Apa jadinya kalau kita ini nggak menggoda? Pensiun jadi jin. Nah, setelah itu, mau pulang apa enggak? Ya bu mau enggak nyasar? Ya, bantu aku yo. Kalau kamu bantu aku nanti, insya Allah nggak kesasar lagi. Bantu apa Pak? Ini saya menjelang subuh ini, saya biasanya sholat, tapi saya nggak nemukan air. Oh air tak ambilkan tak? Nggak usah. Saya mau bikin sumur. Mau bantu apa enggak? Ya wis. Gitu. Sunan Kalijogo bikin sumur cuma dalam waktu apa? Sedikit wong dibantu para jin-jin itu. Biar terjadilah sumur itu dan beliau wudhu di sumur situ. Saya nggak tahu sumurnya itu masih ada atau enggak sekarang. Di daerah Cawas itu, di daerah hutan dekat Barpan situ. Itu saya nggak tahu. Nah,
Setelah sholat tadi sumur jadi dan sholat, jinnya pamit. Pak, gimana? Saya ini boleh pulang nggak? Boleh. Enggak mungkin nyasar. Udahlah, itu rumah kamu udah. Ya wes, bener ya, nggak nyasar ya? Iya enggak. Walhasil penjene pulang, ya kan? Nggak kembali lagi, berarti nggak kesasar. Jalan terus Sunan Kalijaga. Akhirnya pas subuh, ya krungu suarane Kang Sayan utawa Tamim azan. Nah, ini jelas subuh ini. Iya tak? Itu. Kalau dilihat ini kan Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, ini Tamim ini. Nah, berarti subuh. Pas subuh itu beliau menemukan satu batu yang besar ceper di tengah kali, di tengah sungai. Makanya beliau sekalian wudhu di sana dan sholat di atas batu itu, dan tongkatnya ditancapkan di batu itu. Makanya sampai sekarang bekas tancapan tongkatnya ada, kemudian bekas keningnya itu ada, bekas telapak tangan, kakinya, dengkul, semuanya ada di daerah Klaten, Jawa sana. Ya, nggak kepingin ke sana? Yuk kita ke sana nanti. Siapa tahu anak-anak YouTube ini ada yang anak sana ya. Terus kita ketemu di sana. Pasti nanti dikasih makan lah. Mau sore ketemu dari Surabaya ke Klaten datang cuma salaman tok. Pakai tunggaling ya. Ayo kita makan bareng. Wow gitu loh. Semakin makannya banyak semakin akrab. Kalau makannya sedikit nggak akrab. Guyon-guyon. Tapi siapa tahu beneran ya. Siapa tahu kita ke Klaten nanti mampir ke sana dan teman-teman YouTube nanti akan bertemu dengan kita nanti, gitu ya. Sampai mana tadi? Sampai ketemu batu tadi ya. Setelah sholat, akhirnya sholat subuh di sana. Setelah sholat subuh, ya. Setelah sholat subuh, Sunan Kalijaga toleh. Apa bunyinya? Cuma ada suara orang ke sawah kek, atau ada orang jualan kek, atau orang teriak-teriak. Nggak ada sama sekali, sepi gitu. Cuma kayak krik, sepi gitu. Kok sepi banget ini daerah ini? Sepi banget. Nah akhirnya kata Sunan Kalijaga, sesuk kanggo pekeling buat pengingat desa ini namanya Desa Sepi. Makanya kamu kalau ke Klaten tanya, desa sepi di daerah mana? Nggak ono. Iku asal usulnya desa sepi. Ya, daerah penjadi sepi kampung ini. Mulanya dinamakan desa sepi. Setelah sholat subuh, akhirnya beliau melanjutkan perjalanan, ya, perjalanan menuju ke daerah namanya daerah Balak, gitu ya. Daerah Balak atau Balak saya nggak tahu. Nah, ketika masuk di daerah Balak situ, beliau kecapean istirahat, lalu sama seperti yang awal-awal, tongkatnya ditancapkan, istirahat. Kalau bedanya, yang awal tadi istirahat digodai jin, sekarang jinnya sudah kenal semua, nggak ada yang berani. Ada jin, ada orang tidur, ayo kita godain. Ojo kesasar kon kok. Jangan kegodain sebelum kamu nyasar, atau kupingmu jadi besar, atau hidungmu jadi bengkak. Gak usah biarin. Sunan Kalijaga tidur dengan puas, enak ya. Lalu bangun, melanjutkan perjalanan. Setelah di desa lain dari desa Balak tadi, Sunan Kalijaga kaget. Ya Allah, tongkatku mana? Gitu. Ya Allah, di daerah Balak tadi ketika aku istirahat tak tancapkan, dan aku lupa membawa, lali atau lupa dibawa. Akhirnya Sunan Kalijaga kembali. Tujuannya apa?
mengambil tongkat. Dicari tongkatnya nggak ada. Perasaan tak taruh di sini, tak tancapkan di sini. Kenapa nggak ada? Lah tongkatnya sudah jadi pohon. Paham? Tongkatnya sudah jadi pohon, subur bener. Nancepin baru berapa jam? Sudah jadi pohon. Pokoknya tongkatnya wali. Akhirnya sampai sekarang pohon itu namanya wali kukun. Tanya aja di sana itu. Mana pohon wali kukun? Itu kan bekas tongkatnya Sunan Kalijogo. Akhirnya karena sudah nggak ada lagi tongkatnya, Sunan Kalijogo kembali ke tujuan awal, yaitu ke rumah Kiai Ketip Banyumeneng. Paham? Akhirnya ketemu dengan Kiai Ketip Banyumeneng. Kiai, jenengan kesini toh Kiai? Sejak kapan? Udah kemarin-kemarin Ketip, gitu. Kok saya nggak tahu? Kamu kan ngajar ngaji, makanya saya langsung melanjutkan perjalanan. Kamu tak intip di situ, tak lihat di daerah situ, tak intip kamu ngaji. Mana Kiai? Itu. Akhirnya dibangun masjid menjadi Masjid Angukan. Dianguk, paham? Dienguk utawa dianguk, kan ngono sih. Nah, siapa itu Kiai Ketip Banyumeneng itu? Yaitu santrinya Sunan Kalijogo dan seorang pejuang tangguh, prajurit tangguh daerah Demak. Dan Sunan siapa itu Kiai Ketip Banyumeneng itu asalnya kenapa kok namanya Banyumeneng? Kalau Ketip memang ahli khotbah, tukang khotbah, khotib. Akhirnya orang Jawa bilang Ketip, Kiai Ketip. Lah Banyumeneng asal usulnya itu beliau itu adalah secara kalau apa itu melobi, ngerti ngelobi ya? Kalau bicara meyakinkan. Makanya dia itu spesialis mendamaikan. Ya, spesialis mendamaikan. Jika ada orang yang gegeran, kalau sudah digarap sama Kiai Ketip, insya Allah akur. Ngerti akur? Apa? Damai. Ya. Waktu itu pernah terjadi terjadi sengketa atau perang antara Keraton Solo dan Keraton Jogja. Kata Sultan Demak, entah waktu itu Sultan Demaknya siapa, entah itu Raden Fata atau Sultan Trenggono, saya nggak tahu. Yang penting beliau diutus untuk mendamaikan dua keraton itu, yaitu Keraton Solo dan Keraton Jogja. Akhirnya beliau terima. Akhirnya berangkat sambil membawa 9 prajurit. Nah, itu oleh Sultan Ketip, kamu bawa prajurit biar nggak sendirian. Iya Kanjeng. Akhirnya bawa 9 prajurit. Berjalan menaiki kuda gitu menuju ke Jogja. Nah, di Jogja itu ada perbatasan, di situ ada sungai, kali besar yang ada bendungannya. Ya. Lah waktu itu musim hujan, akhirnya yang namanya bendungan itu pecah dan air itu banter, ngerti banter? Meluap dan sangat deras, sehingga banyak orang berlarian, banyak tempat-tempat yang kena air tersebut roboh. Sedangkan Kiai Ketip dan teman 9 prajurit tadi nggak bisa lewat, sangat deras sekali. Kalau terjun ke situ pasti kena apa? Arusnya hilang bisa. Lah namanya 7 prajurit tadi basah semua hujan. Karena apa? Kena apa basah? Nggak bawa jas hujan. Ngono loh ya bener ya. Akhirnya pusing namanya. Ini waktu mendesak. Prajurit lapor, Tuanku Kiai, kita harus segera sampai ke Jogja atau Solo, wallahu alam lah, ke Jogja insyaallah.
kita harus sampai ke Jogja. Lah, sungai itu namanya Sungai Opak namanya. Orang Solo, orang Jogja pasti tahu Sungai Opak itu di mana, ya toh? Itu. Gimana ini Kiai? Ini Kiai kita ini harus segera sampai ke mana? Jogja. Bingung. Lah iya gimana? Akhirnya sudah, kamu sini saja. Kamu di sini saja, kata Kiai Khotib tadi atau Ki Ketib. Beliau terjun sendiri ke sungai, ya, sendirian. Arusnya sangat luar biasa sampai beliau goyang mau terbawa arus, gitu ya, sampai terbawa arus. Akhirnya dia cuma mendongak ke atas, gini, diem aja. Lama-lama yang namanya air itu diem, ya toh? Air itu diem anteng kayak apa itu? Kayak air danau yang anteng itu. Jadi nggak ada arusnya sudah. Hah? Tenang, nggak ada arus, kayak kamar mandi itu loh. Tenang loh. Yang lihat, tenang ya. Ya toh? Kemudian yang ambrolan dari bendungan tadi ya biasa, kelicir-kelicir kayak tenang, nggak sampai membahayakan. Paham ya? Nggak sampai membahayakan. Baru ayo masuk semua. Nah itu loh barokah Kiai Ketib Banyu Meneng. Akhirnya air tadi menjadi diam, arusnya menjadi lembut, nggak sampai besar membahayakan. Akhirnya lewat di situ langsung ke Jogja, dan di situ itu tugasnya dilaksanakan. Akhirnya menjadi damailah antara Keraton Solo dan Jogja berkat kepiawaian Kiai Ketib Banyu Meneng, muridnya Sunan Kalijogo. Paham ya? Nah, gitu aja untuk para pemirsa YouTube ya. Silakan ditonton tadi, dipahami. Lalu nggak usah request ya. Saya jengkel karena siapapun juga akan jengkel ya. Berkisah nggak begitu mudah, lalu nanti digarap, diedit dengan penggarapan yang sangat sulit, dan saya sendiri itu yang menggarap tanpa bantuan teman atau santri. Capek, betul-betul capek. Tiba-tiba yang komen minta dikisahkan seseorang, atau minta diceritakan, atau request lah, jengkel saya itu. Makanya yang benar itu tunggu aja, yang belum ada, yang sudah ada dinikmati dulu. Kalau belum muncul, memang sekarang memang rasanya agak jenuh juga, ya toh? Agak jenuh juga. Makanya kalau memang saya itu nggak mengeluarkan video baru, ya udahlah nikmati video lama-lama. SPR kan, gitu loh. Jadi jangan request. Kalau nggak cocok dengan versinya, diem aja. Karena apa? Saya beritahukan semua buat kalian teman-teman. Saya itu setiap hari atau nggak setiap hari juga selalu mendelete atau menghapus komentar-komentar yang bisa membuat penyakit di channel ini. Ya, komentar yang kurang baik pasti tak hapus. Karena apa? Nulari, menjaga hati kan, biar tenang. Nggak bagus kayak gitu. Kalau ingin barokah, siapa bilang di YouTube nggak ada barokah? Kalau yang didengarkan itu sesuatu yang manfaat, ya barokah lah. Kamu nonton YouTube Syekh Muhammad, atau kamu nonton YouTube kisah-kisah Syekhona Khalil, jelas barokah lah. Nah, supaya barokah itu merasuk pada diri kalian, jangan mencela orang yang berkisah, ya, jangan berkomentar yang buruk. Toh semua akan menilai kamu sendiri. Ngapain di sini kok pakai komentar buruk, ya? Dah, gitu aja kisahnya. Wallahu alam bishawab.